Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Satu bahasa bangkit sebagai benang merah menjadi satu kesatuan dalam keberagaman, yaitu bahasa Indonesia. Jauh sebelum Republik ini berdiri, masyarakat Nusantara telah mengenal bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan, bahasa yang digunakan dalam perdagangan yang lahir dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Bahasa Melayu menjadi lingua franca karena strukturnya sederhana, kosakata fleksibel, mudah dipelajari, sehingga mudah diterima berbagai kalangan. Dari sinilah cikal bakal bahasa Indonesia menjadi panggung besar bagi identitas nasional kita. Puncaknya, pada tanggal 28 Oktober 1928, saat pemuda dari ujung Tanah Melayu bersatu di Kongres Pemuda, untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia diakui sebagai persatuan. Di tengah penjajahan, bahasa Indonesia menyatukan suara bangsa menjadi simbol persatuan dan perlawanan atas kolonialisme. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia berevolusi dari ejaan kolonial Van Ophusen, reformasi Suwandi, ejaan yang disempurnakan hingga Puebi hari ini. Badan bahasa terus menyempurnakannya, menjaganya agar tetap relevan dengan zaman untuk siap menampung ilmu baru sambil mempertahankan akar budaya. Bahasa Indonesia hidup dan berkembang bersama masyarakatnya. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi perekat antar etnis dan budaya, serta membangun rasa kebersamaan. Ia menyatukan keragaman bangsa kita dalam keseharian di lingkungan sosial, di ruang kelas, di pasar, hingga di ruang kerja. Bahasa ini memudahkan komunikasi yang setara. Disinilah bahasa Indonesia berperan memperkuat integrasi sosial, menurunkan sekat kultural, dan menjadi perekat utama yang membuat bangsa Indonesia tetap berdiri sebagai satu kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara yang diperkuat melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 24 2009 yang mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kini, di era digital, bahasa Indonesia menghadapi tantangannya. Dengan adanya kesadaran kolektif untuk merawatnya, masa depan bahasa Indonesia berada di tangan kita semua. Ia bukan hanya identitas, rumah, dan jiwa bangsa, melainkan juga kekuatan untuk mendunia. Mengapa bahasa Indonesia itu dipilih sebagai bahasa persatuan? Menurut Bapak bagaimana? Bahasa Indonesia dipilih jadi bahasa persatuan pertama karena sifat bahasanya itu tidak sulit, tidak mengandung hierarki. Kayak bahasa Jawa kan ada bahasa Jawa kasar, Jawa halus, Sunda kasar, Sunda halus. Nah, bahasa Indonesia itu kan asalnya dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu dipilih pertama karena banyak saudagar Melayu yang dagang ke daerah-daerah lain. Jadi daerah lain terbiasa menggunakan bahasa Melayu.
kemudian bahasa Melayu tidak mengenal Melayu kasar, Melayu halus, tidak ada susunan kata ke yang tua, ke yang muda, semuanya sama. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan di Nusantara. Bagaimana sih Pak peran sejarah dalam membentuk identitas kebahasaan? Peran sejarah dalam membentuk identitas kebahasaan itu dimulai pada tahun 1928 ya, ketika Sumpah Pemuda diadakan, yaitu mendeklarasikan bahwa kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita harus bersyukur ya dengan hal tersebut, karena kita tidak krisis identitas seperti Malaysia kan. Salah satu contoh negara yang krisis identitas itu Malaysia ya. Walaupun mereka Melayu, tapi mereka tuh tetap mengakui bahasa asing sebagai penutur utama. Contoh bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Chinese ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia, karena sudah dibentuk dari awal bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, maka bahasa selain bahasa Indonesia tidak dijadikan bahasa utama sebagai bahasa persatuan. Jadi yang membentuk awal itu yaitu tadi Sumpah Pemuda. Apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, administrasi, pendidikan, hukum, dan pemerintah? Fungsi bahasa Indonesia di dalam negara sangat tinggi dan merupakan bahasa utama yang diakui dan digunakan secara formal dalam bidang tadi yang disebutkan oleh Sabrina ya, bidang pendidikan, bidang hukum, atau bidang formal lainnya, bidang politik, semua menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita tidak boleh menggunakan bahasa daerah di dalam kegiatan-kegiatan formal. Contoh rapat ya, kemarin tuh sempat ada kasus ketika sidang anggota DPR, salah satu anggotanya menggunakan bahasa Sunda, dikritik ya, walaupun ranahnya itu sidangnya sudah selesai, tapi karena ini formal dikritik karena yang digunakan harusnya bahasa Indonesia. Jadi di semua aspek, di semua lini digunakan bahasa Indonesia secara resmi. Bagaimana implementasi kebijakan bahasa Indonesia saat ini Pak, menurut Bapak? Implementasi kebijakan bahasa Indonesia untuk saat ini sangat bagus. Pertama, dari awal terbentuk itu sudah bagus digalakkan bahasa Indonesia ya. Kita punya 3 slogan, yaitu pertama utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ya, untuk dari tingkat SD bahkan dari tingkat TK ya, itu kalau sekolah udah diajarkan bahasa Indonesia, sudah tidak diajarkan bahasa ibu atau bahasa asal mereka, bahasa Jawa, bahasa Sunda enggak, tapi di sekolah mereka harus tetap pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi implementasinya atau pengaplikasiannya sudah sesuai dari mulai tingkat anak-anak sampai tingkat dewasa, orang tua semua menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dengan Ibu siapa? Oh, saya dengan Ibu Irda. Ibu mengajar mata pelajaran apa di SMP Muhammadiyah 27 Jakarta? Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah berapa lama Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk di SMP Muhammadiyah sendiri, saya mengajar selama kurang lebih 3 tahun dari 2023 nanti ke 2026 genap 3 tahun. Dan bagaimana pengalaman Ibu selama di sekolah ini mengajar bahasa Indonesia? Pengalamannya selama kurang lebih hampir 3 tahun ini sangat beragam ya, mulai dari tantangan anak-anak, bikin anak-anak aktif, terus pengalaman yang membahagiakan, misalnya mereka dapat pengetahuan baru dan langsung dipraktekkan depan kita, itu pengalaman yang sangat membahagiakan sih. Dan menurut Ibu, bagaimana pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing itu terhadap penggunaan bahasa Indonesia saat ini? Kalau pengaruhnya itu terbagi jadi 2 sisi, ada pengaruh positif, ada negatifnya. Kalau positifnya itu yang pertama adalah memperkaya kosakata. Nah, selama saya mengajar bahasa Indonesia, banyak anak-anak yang menemukan kosakata baru adalah ketika mereka baru belajar. Oh, menemukannya di LKS itu. Jadi mereka harus searching lagi, ini apa sih maksudnya, karena kan kata-kata yang mereka temukan di sosmed itu kata-kata yang umum biasanya. Begitu. Selain itu juga ada menjadi identitas
identitas sama ciri khas budaya itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya apa? Kebingungan. Anak-anak tuh saking banyaknya menemukan kosakata baru, mereka tuh bingung. Gitu. Kayak misalnya konteks bahasa Indonesia kan pisang. Kalau bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu pisang itu kalau di Sunda itu gedang. Tapi kalau di Jawa itu gedang pepaya. Itu akhirnya mereka ada kebingungan. Itu sama gangguan kebakuan. Kadang mereka jadi canggung kalau ngomong bahasa yang baku. Karena kebanyakan anak-anak biasanya ngomongnya kayak udah. Dan menurut Ibu, sejauh mana pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sangat penting. Kenapa penting? Karena bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia ini kan luas ya. Misal kita ke Padang, kita nggak bisa bahasa Padang, otomatis yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia. Bagaimana pandangan Ibu terhadap perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini? Nah, kalau perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda ini menunjukkan dua sisi mata uang. Yang pertama, di satu sisi ada pergeseran signifikan ke arah bahasa gaul, campuran bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Biasanya kan ala-ala anak jaksel ya kalau kata anak sekarang ya itu ya. Terus gaya santai di sosmed itu kan kita banyak menemukan bahasa-bahasa yang entah itu singkatan, padahal itu sebenarnya tidak baku singkatannya. Nah, tapi dengan pencampuran bahasa ini memperkaya ekspresi. Dan menurut Ibu, upaya apa yang dapat dilakukan kita sebagai masyarakat Indonesia agar lebih mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia? Kalau menurut saya pribadi adalah kita bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Namun sebenarnya ini agak bertentangan dengan pendidikan, karena pendidikan mengharapkan kita bisa selain bahasa Indonesia bisa bahasa asing juga. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu ada yang bahasa sehari-harinya justru bukan bahasa Indonesia, bahasa asing. Agak sedikit bertentangan sih, tapi mungkin bisa lebih diperjuangkan. Soalnya di luar negeri banyak pekerja yang pindah ke Indonesia, bahkan mereka lebih jago bahasa Indonesianya daripada kita sebagai warga Indonesia asli. Lalu yang terakhir, sebagai seorang guru bahasa Indonesia, apa harapan Ibu terhadap bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk masa depan pendidikan bahasa Indonesia dan kehidupan kebangsaan? Harapan saya adalah supaya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan, tetap menjadi bahasa persatuan yang kuat di masa depan, baik dalam pendidikan maupun juga dalam kehidupan kebangsaan. Seperti yang tadi di awal, bahasa Indonesia itu kan pemersatu. Kita mau ke Bandung misalnya nggak bisa bahasa Sunda, ke Padang nggak bisa bahasa Padang, atau ke Medan kita nggak bisa bahasa Medan. Tapi yang menyatukan kita, yang bisa membuat kita berkomunikasi dengan mereka adalah bahasa Indonesia. Makanya sangat penting juga diharapkan ke depan agar bahasa Indonesia bisa tetap menjadi bahasa persatuan. Bahkan dimanapun kita berada, kalau bisa kita tetap bisa bahasa Indonesia.